أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal ghina. Amma ba'd, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil alamin. Kembali kita masih diberikan kekuatan dan kenikmatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah yang wajib tentunya berupa sholat berjamaah di masjid. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan walaupun cuaca tidak mendukung untuk berangkat ke masjid, tapi dengan keimanan dan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita mampu melaksanakannya. Dan semoga apa yang telah kita lakukan dari persiapan sebelum menuju ke masjid dan sholat yang telah kita lakukan, baik yang akan juga kita lakukan, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah yang akan menjadi penceramah dan imam sholat tarawih malam kali ini, beliau adalah Ustadz Rahmatullah Fauzul Azim LC. Beliau merupakan lulusan dari Al-Imarat, kemudian melanjutkan studinya ke Sudan di Universitas International University of Africa, jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran. Dan keseharian beliau sebagai pengasuh pondok tahfiz Darul Amanah Cihampelas, kemudian pengasuh rumah Quran Nurani berada di Cimahi. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Insyaallah beliau akan menyampaikan, karena beliau di samping masih muda, insyaallah beliau akan menyampaikan tema pemuda, harapan, agama dan juga bangsa. Selamat menyaksikan. Tidak lupa kami mengingatkan untuk sama-sama men-share kebaikan dengan men-share YouTube channel kami Al Muhajirin Antapani Kidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin jemaah sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh DKM bahwa tema kultum tarawih kita pada kesempatan kali ini adalah tentang pemuda harapan bangsa atau pemuda harapan agama dan bangsa. Meskipun saya lihat di sini kebanyakan sudah bukan pemuda lagi, akan tetapi mungkin ilmunya bisa kita sampaikan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya yang masih muda-muda. Dan semoga dengan disampaikan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa kita di Indonesia ini sebagai bangsa yang diharapkan oleh agama ini sebagai tolak ukur atau tonggak perjuangan Islam ke depannya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istilah pemuda di dalam Al-Quran disebutkan fityatun. Dan ini kita tahu cerita para pemuda Al-Kahfi yang berada di gua ketika itu, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Sebenarnya jika kita berkaca kepada pemuda yang seperti apa kira-kira yang diharapkan oleh agama ini, terlebih dahulu tentunya sebelum kita berpikir tentang bangsa ini. Karena kalau kita berpikir tentang bangsa, maka bangsa yang mana dulu? Karena ada di antara ya bangsa yang mungkin kalau kita tanya bangsa orang kafir atau bangsa mereka orang-orang komunis yang tidak mengerti adanya Tuhan, bangsa mana yang kita maksud?
Jika kita katakan bangsa yang dimaksud adalah bangsa asli Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, maka kita katakan bahwa sederhana. Apa itu pemuda atau siapa itu pemuda yang diharapkan oleh agama dan bangsa ini? Mereka adalah pemuda yang disifati sebagaimana Allah mensifati para pemuda Al-Kahfi, innahum fityatun amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Miris bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat anak-anak SMP dan SMA yang mereka mau bikin KTP agamanya Islam, ketika ditanya apa rukun Islam dan apa rukun iman, maka mereka kelu menjawabnya. Ngeri nggak? Bapak-bapak, rukun iman berapa Pak? Assalamualaikum Pak. Berapa Pak? Yang yakin Pak 6 gitu. Beberapa pemuda itu ketika ditanya berapa rukun iman, berapa ya katanya. Rukun Islam berapa? Tertukar antara rukun iman dan rukun Islam jumlahnya. Bahkan sebagian di antara mereka tidak tahu rukun Islam yang pertama itu apa. Apa seperti ini harapan ke depan kita? Bapak-bapak yang beriman ini, Masya Allah, yang sudah putih-putih jenggotnya. Mohon maaf bapak-bapak ya. Tapi bapak-bapak ini memakmurkan masjid. Saya nggak kebayang kalau bapak-bapak sudah tidak ada, siapa yang melanjutkan masjid ini? Insya Allah ada Pak, Insya Allah. Tapi ini PR besar bagi kita, ya. Bapak-bapak coba ya sekali-kali lewat anak-anak lagi nongkrong misalnya. Biasanya kalau Ramadan begini jarang ya, karena mereka malu juga. Ada sedikit malunya mereka. Nah, kalau di luar bulan Ramadan melihat anak-anak yang nongkrong itu, coba singgah sebentar, ya. Tapi ubah dulu penampilannya, jangan terlalu seram. Takutnya mereka didatangi oleh kita, takut bawa bom begitu. Baik, kita datangi mereka dan kita tanya kepada mereka, apa rukun iman? Apa saja rukun iman dan apa rukun Islam? Sebagian mereka pasti akan susah menjawabnya. Bagaimana tidak? Kita membentuk generasi yang beriman dengan pelajaran agama 1 jam di antara 7 hari yang ada. Bagaimana mau terbentuk seorang yang beriman? Yang seharusnya, bagaimana kata Abdullah bin Umar, kunna nata'annama al-iman qabla al-Qur'an. Dulu kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah mentarbiah para sahabat. Kita belajar iman dulu. Apa itu iman? Di antara kita ada bahkan santri tahfiz yang sudah hafal sekian juz, 20 juz, 30 juz. Ketika ditanya kenapa kau hafal Quran, pokoknya disuruh sama orang tua saya katanya. Bukan karena iman. Sekarang kita saum. Bukankah saum yang saum Ramadan yang mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu adalah man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang saum karena atas dasar iman dan mengharapkan pahala Allah, maka diampuni semua dosanya. Sekarang sebagian orang, insya Allah yang di masjid ini tidak ya, sebagian orang ketika ditanya kenapa kau saum, nggak tahu, yang lain juga saum masalahnya. Bukan karena iman yang ada di dalam hatinya. Na'udzubillah. Seharusnya seorang pemuda harapan bangsa ketika dia ditanya kenapa kau saum di bulan Ramadan, karena saya beriman, karena saya meyakini bahwa saum Ramadan adalah rukun Islam yang keempat, yang mana para ulama sepakat, berabad-abad lamanya para ulama sepakat, barang siapa yang mengatakan saum Ramadan tidak wajib, hukumnya murtad, kafir Pak, karena ini rukun Islam yang keempat. Bagaimana orang mengatakan saum Ramadan tidak wajib? Beda halnya dengan orang yang malas, tapi dia masih mengatakan bahwa saum Ramadan adalah wajib, maka kita katakan dia tetap beriman dan tetap saudara kita. Makanya ditanya dulu, jangan langsung suudzon Pak. Ya, ada orang-orang yang kelihatan kaki-kaki terbang di warung-warung makan itu, dan di balik tirai, jangan langsung kita katakan mereka adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama ini. Tidak, tanya dulu sama mereka, saum Ramadan ini wajib atau tidak. Jika mereka mengatakan wajib, maka insya Allah mereka masih saudara kita yang tetap harus diminta untuk bertobat, karena saum Ramadan adalah saum yang diwajibkan bagi kita semua. Bukan hanya keyakinan, tapi pengamalan juga. Jadi sekali lagi, ceramah sederhana seperti ini ya kita sampaikan kepada anak-anak bahwa masalah sepele rukun iman dan rukun Islam ya seharusnya mereka hafal dan mengamalkannya.
Ya, di mana kita lihat karena mereka tidak paham rukun Islam, jadi sebagian di antara mereka itu saum Ramadan, kemudian ada acara buka bersama. Di antara mereka ada yang masih muda, sudah kuliah, ya, luar biasa. Satu bulan Ramadan ini berbagai macam acara buka bersama bapak-bapak. Para pemuda itu begitu biasanya. Ada bukber reuni SD, bukber reuni SMP, bukber reuni SMA. Itu kebayang kalau yang SMA-nya pindah-pindah terus. Berapa kali dia harus buka bersama gitu. Kemudian kalau bukber reuni TK kayaknya nggak ada Pak ya. Bayangkan sibuk dengan bukber seperti itu, apa yang dia lakukan? Tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Jangan diharapkan sholat taraweh Pak. Yang unik itu kalau dia datang untuk taraweh, sementara maghrib dan isya dia tidak sholat. Ini berarti apa? Kekurangan faham atau pemahaman yang kurang tentang iman dan Islam. Yang sebenarnya kalau kita simpan, ya, ini seperti batu bata misalnya, ini syahadat. Kemudian kita simpan di atasnya sholat, kita simpan lagi di atasnya zakat, kita simpan di atasnya lagi saum Ramadan, dan di atasnya lagi haji bagi yang mampu. Kalau syahadatnya kita hilangkan, gugur semua amalan. Kalau sholatnya kita hilangkan, jatuh saum Ramadannya. Apa gunanya? Salat, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqama din. Barang siapa yang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agama. Wa man hadamaha faqad hadama din. Dan barang siapa yang menghancurkan salat, berarti dia menghancurkan agamanya. Apa yang dicari dari saum Ramadan? Balas dendam saja. Luar biasa, betul tidak Pak? Batagor kuah, batagor kering. Kemudian es buah, sop buah. Kemudian nasi padang, nasi warteg. Luar biasa. Mau apa sebenarnya? Mau apa? Salatnya tidak. Na'udzubillah. Rasulullah itu senantiasa buka dengan yang sederhana, kurma dengan air putih. Setelah itu selesai. Rasulullah tidak pernah terlambat salat maghrib. Wahai para pemuda dan para ayah-ayah yang masih memiliki anak yang masih muda-muda, tolong kembali ajarkan hal-hal sederhana tentang iman dan Islam. Saya akan menyebutkan beberapa ayat yang disinggung di dalam Al-Quran dengan istilah laki-laki. Karena di antara para pemuda sekarang ada para pemuda-pemuda tulang lunak, yang mana ototnya tulang baja, kemudian kawatnya apa? Mohon maaf, urat-uratnya juga urat-urat kawat, betul-betul kawat besi. Tapi ternyata penyuka sesama jenis. Ya Allah, bencong Pak. Ini para pemuda tulang lunak yang bukan harapan bangsa ini. Kita lihat bagaimana sebutan tentang laki-laki. Laki itu siapa sih? Rijal. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 108, la takum fihi abada. Ini tentang di mana Allah melarang ya Rasulullah untuk salat di masjid yang di mana didirikan oleh orang-orang munafik. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sebutkan bahwa masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan di awal pertama pembangunannya adalah masjid yang paling berhak di mana kita salat di dalamnya. Kenapa? Allah sebutkan fihi rijalun, di dalamnya ada laki-laki, baik muda atau tua, ada laki-laki para pemuda tentunya di dalamnya juga, yang mana mereka yuhibbuna an yatatahharu. Jadi pemuda harapan bangsa adalah mereka yang senang mensucikan diri mereka dengan datang ke masjid, memakmurkan masjid. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kalau kita lihat, jangan jauh-jauh pemuda harapan bangsa, pemuda harapan mantu saja Pak. Itu nyarinya jangan jauh-jauh, cari saja yang banyak di masjid. Yang sholat 5 waktunya ke masjid, maka jika dia mengetuk datang untuk melamar anak-anak bapak-bapak yang perempuan, jangan ditolak. Masya Allah. Kita lihat lagi ayat yang lain tentang kisah para nabi, dan kita tahu para nabi adalah rijal, laki-laki. Kita lihat di surat An-Nur ayat 37 saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masjid juga. Lihat selalu laki-laki itu berkaitan dengan masjid. Makanya kalau ada laki-laki yang Jumatan, mohon maaf, Jumatan dia pilih di luar masjid, di tiang masjid yang paling ujung. Mungkin laki-lakinya haid. Astagfirullahaladzim. Kenapa begitu? Laki-laki itu harus senang kepada masjid. Kita lihat dikatakan fi buyutin hadinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu
yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Dikatakan di masjid-masjid Allah yang diizinkan di mana di dalamnya untuk diangkat nama-nama Allah, disebutkan nama-nama Allah, di mana ada orang yang mana dia bertasbih di waktu pagi dan petang hari, merekalah rijal, merekalah laki-laki. Jadi selain mereka senang mensucikan diri, senang memakmurkan masjid, mereka senang berzikir pagi dan petang untuk mengecas dirinya, terjaga dari godaan syaitan yang terkutuk laknatullah alaihi. Dan mereka pun dilanjutkan dalam ayatnya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ini terakhir, Pak. Mohon sabar sebentar, insyaallah salat tarawih kita tidak terlalu lama, Pak. Tenang, Pak. Saya akan baca surat pendek-pendek. Ini penting, Pak, masalahnya, Pak. Baik, kita lihat ternyata ciri mereka adalah tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh dunia, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dari mendirikan salat, dan dari menunaikan zakat. Kita lihat di antara para pemuda itu apa? Mereka rela mengorbankan waktunya sekian puluh menit untuk menonton Persib. 90 menit, betul? Tapi gara-gara pertandingannya bertabrakan dengan waktu sholat isya, mohon maaf, sholat isya di cancel dulu. Ini bukan pemuda harapan bangsa. Pemuda harapan bangsa adalah mereka yang rela meninggalkan klub tersayangnya itu dan datang sholat 5 waktu di masjid. Jadi perdagangan dan dunianya, hobinya dan lain sebagainya tidak mengganggu dia dari mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mereka adalah orang-orang yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Ini luar biasa yang terakhir ini, Pak. Ciri mereka para pemuda harapan bangsa ini adalah mereka yang takut terhadap suatu hari yang mana saat itu akan terbelalak hati dan mata, akan ketakutan hati bergetar dan mata kita bergetar. Mata kita pun terbelalak, mohon maaf, hati bergetar, takut melihat hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Jadi pemuda harapan bangsa ini adalah pemuda yang orientasinya adalah akhirat. Yang dia pikirkan adalah akhirat. Dan pemuda ini sangat jarang sekali. Semoga di antara anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah mereka para pemuda harapan agama ini. Mereka adalah pemuda harapan bangsa ini yang terus senantiasa mengingat Allah, mendirikan salat, mengerjakan rukun Islamnya dengan atas dasar rukun imannya. Dan semoga atas dasar itulah Indonesia menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk negeri termasuk para pemudanya terutama, jika mereka bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Berkah negara ini, Pak, jika para pemuda memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Wahai para ayah dan kakek yang ada di masjid ini, sampaikan ke cucu-cucunya, sampaikan ke anak-anaknya, dan kalian para pemuda yang ada di masjid ini, amalkan apa yang sudah disampaikan dan sampaikan kepada teman-teman kalian. Semoga kalian menjadi pemuda harapan agama dan bangsa ini. Semoga kita semua pun ke depan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diluruskan dan dirapatkan. Bagi anak-anak yang belum bergabung, silakan untuk masuk ke masjid. Bagi yang masih melihat saf kosong di depannya, silakan untuk mengisi safnya terlebih dahulu yang di depan. Diluruskan dan dirapatkan. Salat berjamaah tetap meskipun salat sunnah harus diperhatikan adab-adabnya. Silakan untuk tetap menjaga safnya agar tidak berlubang. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Stop. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى
الهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Stop. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية
كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kita salat witir.
3 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة. Boleh.
bagus. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah.